Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di majelis yang semoga senantiasa Allah limpahkan keberkahan padanya, yang dengannya Allah jadikan kita seorang hamba yang senantiasa memperbaiki keislamannya dan menjaga keimanannya sebagaimana petunjuk yang benar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyirat tullab wa talibat, jamaah yang berbahagia, melanjutkan pembahasan kita di kaidah yang kedua, masih di kaidah yang kedua tentang dari kitab Syarah Al-Qawaidul Arba' li Asy-Syaikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu wa ra'ah, yang dimana kaidah yang kedua ini menjelaskan tentang alasan mengapa orang-orang kafir musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang dimana alasan mereka hanya ada dua dan tidak ada yang lainnya. Mereka menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka katakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Mereka mengatakan bahwasanya tidaklah kami berdoa kepada mereka, beribadah kepada berhala-berhala ini, melainkan agar kami mendapatkan kedekatan diri dan juga mendapatkan syafaat. Dan yang dimaksud dengan al-qurbah ay litakuna wasilatan lana indallah, supaya kita mendapatkan perantara, supaya berhala-berhala ini, sesembahan-sesembahan yang kami sembah ini menjadi perantara bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Litakuna wasitatan lana indallah, sebagai perantara, penengah untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Natawassatu biha ilallah, natlubu minha an tuqarribuna ilallah, supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berdoa, mereka menjadikan doa mereka, ibadah mereka diberikan kepada
berhala-berhala, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ini tidak lain karena mereka beralasan supaya bisa mendekatkan diri mereka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fana'buduha min ajli an takuna wasitatan lana indallah. Maka kami menyembahnya, menyembah berhala-berhala yang diagungkan agar mereka menjadi perantara untuk kami. Tuqarribuna wa tudnina minhu, yang mendekatkan kami, yang mendekatkan jarak antara kami kepada Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Dan ini juga alasan yang muncul dari mereka yang mendatangi tempat-tempat keramat, yang mendatangi kubur-kubur yang dikeramatkan. Alasannya ketika mereka dikatakan, kalian datang ke sana untuk apa? Untuk beribadah kepada kubur tersebut atau penghuni kubur tersebut. Mereka beralasan dan berhujjah, tidak, kami bukan maksudnya untuk menyembah penghuni kuburnya, menyembah, berdoa kepadanya, bukan, tapi supaya mereka menjadi perantara bagi kami untuk mendekatkan jarak kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan mereka. Walihada qala, oleh karena itulah muallif mengatakan annahum ay al musyrikun yaqulun, orang-orang musyrik mereka mengatakan ma da'awnahum, tidaklah kami berdoa kepada mereka, wa tawajjahna ilaihim, dan memberikan ibadah kami kepada mereka, illa li talabil qurbati wasyafa'ah, melainkan untuk mendapatkan kedekatan dan juga mendapatkan syafaat. Waqad arafna, kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan penjelasannya, dan kami telah mengetahui dan kita telah mengetahui annal musannifa iltazama fi bidayati hadhihi alqawaid an yadhkura dalilaha. Beliau telah menetapi sejak awal dari kaidah ini, ketika menyebutkan kaidah beliau menyertainya dengan dalilnya, dalil yang beliau sebutkan dari Al-Quran, min Al-Quran, la ya'ti bi syai'in min indihi, yang beliau tidak mendatangkan sesuatu dari sisinya, dari dirinya sendiri, dari pendapatnya sendiri, dari pemahamannya sendiri, bukan. Wa inna ma yadhkuru lakal amra madhmuman ilaihi daliluhu minal Qur'an. Akan tapi beliau, yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, menjelaskan kepada kita dari kaidah yang pertama kemarin telah kita selesaikan, kemudian masuk ke kaidah kedua ini, beliau menyebutkan untuk kita poin atau tema pembahasan yang menjadi rujukan utama, tema utamanya yang menyertakan, yang disertakan padanya dalilnya dari Al-Quran. Fahuna dzakarul qa'idata tsaniyah. Kemudian di sini beliau menyebutkan di kaidah yang kedua ini, yang dimana kaidah yang kedua beliau menyebutkan bahwasanya annal musyrikina kanu yaquluna annana innama da'awna hadhihi al-asnam wa rajawnaha wa tawajjahna ilaiha min ajlil qurbati wasyafa'ah. Di kaidah yang kedua ini beliau menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin yang mereka telah mengatakan bahwasanya kami tidaklah berdoa kepada mereka, berdoa kepada berhala-berhala ini dan mengharapkan dari berhala-berhala ini dan memberikan ibadah kami kepada berhala-berhala ini, melainkan min ajlil qurbati wasyafa'ah, supaya kami mendapatkan kedekatan dan syafaat. Qala fadalilul qurbah, kemudian
Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan dalilnya, dalil kurbah, dalil alasan mereka yang menjadikan alasan bahwasanya mereka berdoa dan memberikan ibadahnya kepada berhala-berhala ini untuk mendapatkan kedekatan, supaya mereka menjadi perantara kedekatan antara kami kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Dan orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, sebagai pembela, sebagai pelindung, mereka mengatakan, ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah mereka ini illa ya'tika sabab, datang di sini sebabnya, alasannya mengapa mereka memberikan ibadah dan sesembahan mereka kepada berhala-berhala tersebut. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, yaitu supaya mereka berhala-berhala ini bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, katanya. La liqauni khaliqihi, la liqauniha khaliqatun, bukan karena keyakinan mereka bahwasanya berhala-berhala ini yang bisa menciptakan, wala liqauniha raziqatun, dan bukan pula dikarenakan berhala-berhala ini mereka yakini bisa memberikan rizki, bukan. Wala liqauniha mudabbirah, dan tidak pula mereka meyakini karena berhala-berhala ini bisa mengatur, hadhihi umurun la tamlikuha, karena mereka yakin perkara-perkara ini mereka tidak mampu, berhala-berhala ini tidak sanggup, mereka tidak sanggup menciptakan, mereka tidak sanggup memberi rezeki, tidak pula sanggup mengatur. Hum ya'taqiduna, inilah yang mereka yakini, annaha la tamliku syai'an min dzalik, bahwasanya berhala-berhala ini tidak memiliki kemampuan akan hal itu sedikit pun. Namun mereka membuat alasan lain. Mereka tahu bahwasanya berhala-berhala ini memang tidak mampu dan sungguh memang tidak bisa menciptakan, tidak mampu memberi rizki, tidak mampu mengatur. Maka mereka membuat alasan yang lain. Apa alasannya? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya mereka bisa menjadi perantara bagi kami untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa menjadi perantara yang mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ai min ajli an tuqarribuna ilallahi azza wa jal, supaya mereka ini berhala-berhala yang mereka sembah bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan mereka. Yaqulun, karena mereka mengatakan, nahnu ahlu dzunubin, kami ini orang yang banyak dosanya. Kami atau kita ini orang-orang yang banyak melakukan dosa, melakukan maksiat. Wa ahlu khotoya, banyak melakukan kesalahan. Wa ahlu israfin ala anfusina, dan orang-orang yang melampaui batas pada diri-diri kami. Kata mereka, wa hadhihi fadilatun wa karimatun, sedangkan ini, mereka meyakini pada berhala-berhala ini, mereka meyakini keutamaan dan kemuliaan. Walaha manzilatun wa makanatun indallah,
Dan mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala ini memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki apa? Kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu, kata mereka, maka kami menyembahnya, na'buduha wa natawajjahu ilaiha, dan memberikan ibadah kami kepadanya, min ajli an tuqarribuna ilallahi azza wa jal, supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam benak mereka, orang yang berdosa itu tidak bisa langsung dekat sama Allah, tidak bisa langsung dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi harus pakai perantara, katanya. Keyakinan mereka seperti itu, atau demikian. Dan ini diantara syubhat yang diyakini oleh orang-orang musyrikin, bahkan orang-orang yang masih mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan yang dengan tujuan untuk berdoa dan memberikan ibadah mereka kepada tempat-tempat yang dikeramatkan tersebut. Makanya kita dapati kubur-kubur yang ada sekarang, yang tadinya bukan kubur siapa-siapa, kuburan orang biasa, bahkan sebagian besar ini kuburan dulu orangnya apa? Ya orang biasa, tidak punya kedudukan sama sekali, tapi ya memiliki apa gitu, diyakini memiliki sesuatu yang apa, menjadi atau memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Bahkan sebagian besar orang-orang yang atau kuburan-kuburan yang dikeramatkan ini ya biasa saja, sama saja seperti kita, seperti yang lainnya. Bahkan sebagiannya mereka orang-orang yang bahkan ada yang menceritakan mereka adalah orang apa? Yang akalnya kurang, atau apa, orang gila yang suka keluyuran sendiri. Kemudian sebagiannya lagi ada yang dimintai, kalau ada yang sakit didatengin, kemudian diminta tolong untuk menyembuhkan, untuk mengobati maksudnya, dan semisalnya. Nah, setelah beberapa saat, setelah beberapa masa, ada orang yang datang sesudahnya menjadikan kuburnya untuk didatangi, untuk dimintai, dan seterusnya. Qala dalilul qurbati, maka dalil yang menjelaskan bahwasanya alasan mereka memberikan ibadah, memberikan doa mereka supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang tadi telah disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai penolong, sebagai pelindung, yang dimintai pertolongan, yang dimintai perlindungan, ma na'buduhum, mereka mengatakan bahwasanya kami tidak menyembah berhala-berhala ini illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka menjadikan kedekatan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum di antara mereka fima hum fihi yakhtalifun, yang mereka telah menyelisih perkara tersebut. Maka di sini Allah telah mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini
adalah bentuk menyelisihi ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang yang senantiasa berdusta lagi kufur. Jadi alasan ini adalah kedustaan saja. Cuman cari-cari alasan. Yang alasan ini tidak bisa dibenarkan, dan Allah tidak membenarkan alasan mereka. Sammallahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan hadhil umur, perkara yang telah disebutkan ini, allati yumarisuha haula, yang telah dikerjakan oleh mereka orang-orang musyrikin ini, wa yakumuna biha, dan yang mereka amalkan, kufron billah, sebagai bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man huwa kadzibun kafar. Jadi Allah katakan bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan kufur. Yang mengatakan perbuatan ini adalah perbuatan kufur, yaitu perbuatan apa? Ittikhadzul andadi wal wasaiti, menjadikan tandingan, menjadikan perantara bainahum wa bainallah, di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, min ajli an tuqarribuhum ilallah, supaya bisa mendekatkan jarak mereka kepada Allah. Ini adalah perbuatan kufur. Perbuatan kufur lagi syirik. Dan yang mengatakan perbuatan ini perbuatan kufur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka ini membatalkan apa yang mereka jadikan alasan. Jadi alasan ini tidak bisa diterima dan tidak bisa dibenarkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah membatalkannya sendiri. Jadi tidak boleh mengatakan, enggak, saya datang ke sana, saya datang ke kubur fulan, kubur wali fulan, atau kubur nabi fulan bahkan. Tidaklah kami datang ke sana untuk beribadah, untuk menyembah mereka. Bukan itu maksudnya. Tapi supaya mereka menjadi perantara yang bisa mendekatkan kami dengan sedekat-dekatnya kepada siapa? Kepada Allah. Ini kalau ditinjau dari alasannya ada masuk akalnya, tapi apa? Tidak dibenarkan dan telah dibantah langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alasan ini tidak bisa dijadikan kebenaran dan tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan mereka dengan mendatangi tempat-tempat keramat, mendatangi kubur-kubur keramat dalam rangka untuk apa? Memberikan doa atau bahkan memberikan ibadahnya kepada mereka ini. Ini tidak bisa dibenarkan, karena ini masuk dalam kekufuran dan kesyirikan. Idzan, kata beliau, oleh karena itu hadzal amrul awwal alladzi asyara ilaihi al-musannif, inilah perkara yang pertama yang telah diisyaratkan oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa huwal qurbah, yaitu kedekatan. Alasan yang pertama yang disebutkan oleh muallif, bahwasanya alasan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka menjadikan sesembahan selain Allah untuk dimintai doa, untuk diberikan ibadah, yaitu dalam rangka untuk apa? Menjadikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay annahum innama abadu hadhil asnam min ajlil qurbah, bahwasanya mereka menjadikan berhala-berhala ini tidak lain adalah apa? Untuk bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ajli an tuqarribahum minallah, supaya bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alasan ini bukan alasan yang dibenarkan. Alasan ini alasan yang telah dibatalkan langsung oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang beralasan ini, maka kita sudah tahu jawabannya, bahwasanya jawaban ini masuk dalam apa? Kekufuran. Perbuatan ini perbuatan kufur. Karena Allah katakan tadi apa? Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi hidayah, tidak akan memberi hidayah kepada siapa? Kepada orang-orang yang senantiasa berbohong, yang senantiasa berdusta lagi kufur. Maka jamaah kaum muslimin dan para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga. Kita berusaha jaga diri kita dari apa? Kedustaan, dari sifat bohong. Muslim, seorang muslim itu dia senantiasa menjaga dirinya dari berdusta, dari berbohong. Mending dihukum apa mending bohong? Santri, mending dihukum apa mending bohong? Coba mikir. Hah? Kalau dihukum, berapa sih dihukum di pondok? Sakitnya nggak lama, gitu, bentar hilang. Daripada antum harus bohong, yang nanti ini hukumannya bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Dan kalau hukumannya sudah di akhirat, berat. Bahkan kalau kita sudah berani bohong di dunia, konsekuensinya apa? Allah katakan tadi apa? Innallaha la yahdi. Allah tidak bakal kasih hidayah, tidak bakal kasih petunjuk. Kalau Allah sudah tutup pintu hidayahnya untuk seorang hamba, siapa yang bisa bukain pintunya? Nah ini berat. Jadi jangan coba-coba apa? Dusta, berbohong, sekecil apapun. Tanamkan mulai bismillah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa menjaga kita dari sifat ini. Karena sifat bohong ini sifatnya siapa? Iblis dan bala tentaranya dari syaitan. Siapa bala tentaranya lagi? Syaitan. Bala tentaranya iblis itu syaitan. Dan syaitan ini ada dua jenisnya. Bisa dari jenis jin sendiri, bisa dari jenis manusia. Karena iblis itu memang asalnya dari jin, dari bangsa jin, iblis. Sehingga apa? Bala tentaranya ya otomatis dari jin juga banyak. Tapi banyak juga bala tentaranya dari siapa? Manusia. Siapa? Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ini yang paling pertama. Maka sifat seorang muslim, dia jauh dari sifat bohong, jauh dari sifat dusta. Kemudian al-amru tsani, kemudian perkara yang kedua, alasan yang kedua yang mereka jadikan alasan kenapa masih memberikan doa, kenapa masih memberikan ibadah kepada berhala-berhala tersebut. Wa huwa syafa'ah. Alasannya supaya mereka bisa mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa sih? Syafaat ini untuk memberikan kemudahan bagi kita, supaya diberikan kemudahan untuk dimaafkan, diberikan ampunan, diberikan maaf, agar tidak dihukum
Itu diantara bentuk syafaat atau makna syafaat itu. Wad dalilu ala annahum abaduha litakuna syafi'atan lahum indallahi. Dan dalil yang menjelaskan bahwasanya mereka menyembah berhala-berhala ini dalam rangka supaya mereka mendapatkan syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Kalau dalil kurbah tadi surat Az-Zumar ayat yang ketiga, adapun dalil syafaat surat Yunus ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah." Mereka menyembah sesembahan-sesembahan, berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak bisa menolak madarat dan tidak pula mendatangkan manfaat. Mereka, kata Allah, tidak bisa menolak madarat dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat bagi mereka. Wa yaqulun, sedang mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah, mereka lah yang akan menjadi pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah, katanya. Mereka lah yang akan apa? Menjadi pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati kisah-kisah dongeng-dongeng yang banyak sekali yang itu masuk dalam khurafat. Bahwasanya apa? Yang sering dikisahkan, penghuni kubur ini nanti akan menjadi pemberi syafaat. Bahkan di kubur aja mereka bisa, katanya. Di antaranya apa? Kisah mereka yang tersebar bahkan viral, mungkin sekarang bisa antum dapati. Mereka mengatakan yang katanya di samping kuburnya itu ada orang kafir. Kemudian kubur ini di sampingnya nggak tahu wali siapa, katanya. Saya tidak sebut namanya dan lupa juga namanya. Katanya apa? Karena ini di samping kuburnya si wali ini, maka ini ganggu penghuni kubur yang wali ini. Akhirnya apa? Bangun dia, masuk ke kubur sebelah. Ngapain? Marahi malaikatnya. Nah, bisa sampai seperti itu. Allah Ustaz. Dan banyak yang lain. Kalau kita telusuri, ini diantara bentuk katanya. Maka bahkan mereka sampai meyakini, bahkan nanti mereka yang dimasukkan ke dalam neraka, ketika kamu memuliakan wali-wali ini, maka cukup itu akan menjadi syafaat untuk kalian. Itu yang disebutkan. Sampai hari ini masih dilariskan dagangannya dengan alasan bisa memberi syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan bahas dari apa yang dijelaskan oleh muallif dan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak dari penjelasan syafaat ini. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Mana syafaat-syafaat yang memang diizinkan dan akan yang memberikan manfaat, atau mana syafaat yang tidak akan bisa mendatangkan manfaat sedikit pun, gitu. Ai nahnu abadna hadhihi allati la tadurru wa la tanfa. Jadi mereka meyakini bahwasanya kami menyembah dan memberikan ibadah kami kepadanya, bukan kami meyakini bahwasanya dia bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madarat, bukan. Min ajli an takuna syafi'atan lana, akan tetapi mereka berikan ibadah supaya bisa nanti memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini alasan klasik. Alasan ini sudah ada dari kapan? Dari awal muncul kesyirikan sudah. Dan sampai hari ini alasannya masih berubah apa sama? Sama aja. Tapi tetap aja banyak yang tertipu, banyak yang ikut, banyak yang mengikuti, pengikutnya banyak, bahkan dari kaum muslimin. Dan ini bukti bahwasanya penjelasan yang demikian ini, pembahasan tentang masalah tauhid, pembahasan tentang akidah, kaidah atau prinsip-prinsip tentang agama Islam yang paling pokok seperti ini sudah mulai jarang disampaikan, mulai ditinggalkan, sehingga kaum muslimin sendiri tidak tahu ini agama Islam atau bukan. Kemudian tiba-tiba datang, ini loh Islam. Islami sopo? Nabi SAW mengingkari perbuatan mereka dengan sebesar-besar pengingkaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan sendiri, inna hadhihi qa'idatun muhimmatun. Maka ini merupakan kaidah yang sangat penting sekali, yang bagi an yafhamahal muslim, yang wajib dan harus dipahami oleh setiap muslim, hatta la yulabbisu alaihi al-amr, supaya dia tidak lagi samar akan perkara ini. Kenapa kaum muslimin tertipu? Kenapa kaum muslimin ikut-ikutan datang ziarah, datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan? Karena apa? Mulai samar bagi kaum muslimin bahwasanya perkara ini antara boleh atau tidak, perkara ini antara disyariatkan atau tidak. Sudah samar bagi mereka. Wa hatta la yaqa'u fi syirk, dan supaya kaum muslimin tidak terjatuh di dalam kesyirikan. Maka wajib bagi setiap muslim memahami kaidah yang sangat penting ini. Min haitsu aradal haq wal huda, bagi siapa saja yang menginginkan kebenaran dan petunjuk, maka dia harus pahami kaidah ini, kata beliau. Wa hatta la ya'ti ba'dul mubtilin, sehingga tidak pula datang nanti para dai yang membawa kebatilan, yang menyerukan kepada kebatilan, wa yulabbisuna alaihi, kemudian menyampaikan sesuatu yang bukan bagian dari Islam, kemudian dikatakan ini bagian dari Islam. Ini loh Islam, katanya. Ini loh ajarannya siapa? Nabi, katanya. Padahal Nabi tidak pernah katakan dan ajarkan ini bagian dari ajaran Islam. Wa yulabbisuna alaihi hadhil haqiqah wa yuqi'unahu fi syirki billah, tentang hakikat ini. Kemudian mereka menjerumuskan kaum muslimin, menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu arada li nafsihi al-khairi war rasyad, bagi mereka yang menginginkan untuk dirinya kebaikan dan petunjuk. Supaya apa? Memahami hal ini, agar tidak terjatuh dan tidak tertipu, tidak terjatuh dalam kesyirikan dan tidak tertipu dengan orang-orang yang mendakwahkan kebatilan, dari dai-dai yang buruk, du'atus su', para dai yang mendakwahkan kebatilan ini dengan banyak alasan mereka. Bahkan sudah dijelaskan pun nggak terima kalau itu kebatilan, bahkan malah terang-terangan membela, bahkan menuduh orang yang menjelaskan kebenaran tersebut dengan tuduhan-tuduhan yang batil juga. Yang menjelaskan malah dibilangi apa? Malah dituduh Wahabi. Kayak paling paham Wahabi aja. Wa yaquluna lahu, kemudian dia mengatakan kepadanya, hadhil asnamu, berhala-berhala ini, au hadhil ma'budat, atau sesembahan-sesembahan ini, au hadhil kubab, atau kubah-kubah ini. Karena kuburan ini sudah dibentuk apa? Rumah-rumah atau tempat-tempat ibadah yang ada kubahnya.
Padahal di situ asalnya tidak ada isinya apa-apa. Tidak ada isinya apa-apa. Bahkan yang diceritakan sebagian isinya apa? Bukan manusia. Isinya apa? Ada hewan, ada onta, ada anjing, macam-macam. Gitu. Wal adrihah, dan sembilan-sembilan. Innama tud'a wa yutawajjahu ilaiha, yang dimana mereka dimintai doa dan diberikan ibadah kepada mereka, min ajli an takuna wasitatun bainana wa bainallahi, melainkan tidak lain supaya menjadi perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala, tuqarribuna ilallahi zulfa, yang bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, kita jawab untuknya, hadzal amru, perkara ini, huwallazi li ajlihi abadal kuffaru al musyrikuna al asnam, perkara inilah yang menjadi alasan kenapa orang-orang kafir, orang-orang musyrik memberikan ibadah mereka kepada berhala-berhala yang mereka agungkan. Wa tawajjahu ilaiha bid-du'a, dan mereka memberikan doa-doa mereka dan harapan-harapan mereka. Wa yaqulun, kemudian mereka katakan, haula'i syufa'auna indallah, merekalah yang akan menjadi pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasannya ada dua. Alasan mengapa kaum musyrikin, mengapa orang-orang kafir yang ini telah mulai diikuti oleh kaum muslimin, orang-orang muslim yang mendatangi kubur-kubur atau mendatangi tempat-tempat keramat, bahkan mendatangi berhala-berhala, tidak lain karena alasan yang pertama, supaya bisa mendekatkan mereka kepada siapa? Allah. Dan alasan yang kedua, supaya mereka bisa menjadi pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dua alasan ini, dan terkait dengan alasan yang kedua akan datang penjelasan tentang pembatalannya dan kebatilannya insyaallah taala. Dan adapun alasan yang pertama sudah jelas, bahwasanya alasan untuk memberikan perantara, menjadi perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah, ini telah dibatalkan. Telah Allah Subhanahu wa taala batalkan sendiri. Tsumma talaqal musannif min hadzal mawdhi', kemudian habis ini berpindah muallif untuk menjelaskan tentang macam-macam syafaat, yang dimana syafaat sebagaimana telah disebutkan dalam matannya dibagi menjadi dua, yang itu akan kita bahas insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Dan penjelasan ini, penjelasan macam syafaat terbagi menjadi dua, supaya apa? Hatta la yaltabisu babas syafaati wa amruha indal muslim, supaya perkara syafaat ini jelas dan tidak ada lagi kesamaran, mana syafaat yang dibolehkan, mana syafaat yang dilarang atau ditiadakan. Dan supaya kaum muslimin tahu dan paham mana syafaat yang betul-betul boleh dia harapkan syafaatnya, yang dia minta syafaatnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Itu yang dimaksudkan penjelasannya insyaallah di sini, dan akan insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillahi tabaraka wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan apa yang disampaikan. Kalau ada, kalau tidak ada kita cukupkan. Ada? Nah, cukup insyaallah ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.